Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berbahas tentang UKM, ya, usaha kecil mikro yang ada di masyarakat. Ya. Saya sudah berkomunikasi ya atau berdialog ya dengan beberapa pelaku UKM yang ada di area golf ya. Hampir semua yang kami ajak dialog itu sangat sepakat bagaimana membumikan UMKM. Jadi bagaimana yang namanya cireng, basreng, ulen ya. Jadi produk-produk lokal itu bagaimana betul-betul dibumikan. Ya. Jangan dibenturkan dengan produk-produk pabrikan. Ini sangat sepakat ya pelaku UMKM tadi. Jadi rasio UKM bangkit itu harus kita berikan pasar. Jadi pasarnya untuk UKM itu jangan diberikan peluang untuk produk pabrikan. Maksudnya apa? Produk pabrikan itu harus kita batasi. Ya. Jadi pabrik-pabrik yang punya modal besar itu berproduksilah untuk konsumsi orang-orang yang menengah ke atas. Ya. Jadi untuk menengah ke bawah, ya itu untuk konsumsi produk makanan, minuman, ya atau jenis camilan itu serahkan UKM. Jadi potensi UKM bangkit itu akan menjadi besar. Potensinya akan menjadi besar. Ya. Dari situ akhirnya peluang untuk mengentaskan kemiskinan yang real itu bisa kita wujudkan. Sekarang banyak ya warga menangis tidak tahu akan berbuat apa. Warga itu misalkan ada PHK, misalkan ada ya mungkin kekurangan modal habis itu yang ada di otaknya itu hanya muter-muter, nggak ada kejelasan mau kemana. Nah dari situlah besar harapan kami ya dengan adanya satu RT, satu outlet di setiap desa, ya, satu RW ada satu YouTube channel ya. Banyak peluang yang bisa dilakukan masyarakat asal mau bergerak. Ya kan? Nah, di saat kita bicara Sayati aja sudah ada 101 outlet. Jadi kalau sudah ada 101 outlet ya, berarti kan tinggal kita mau nggak kita berusaha untuk bikin produk terus kita pasarkan melalui outlet-outlet yang ada. Dari situlah besar harapan kami ya. Jadi apa yang diprogramkan Presiden Prabowo katanya dengan UKM naik kelas atau UKM bangkit ya. Mari ya. Potensi anggota-anggota DPR ini ya. Tunjukkan bahwa Anda betul-betul punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Ya. Tunjukkan inovasi kreatifmu. Ya. Kami siap ya. Bagaimana desa Sayati itu akan menjadi sebuah percontohan. Bagaimana konsep membangun desa berbasis medsos yang akan mensolusikan banyak. Katanya dengan penghapusan Bank Emok, ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana nanti akan bermunculan pelaku-pelaku UKM baru dan bangkit dan sejahtera. Mari kita simak ya terkait dengan wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM yang menjajakan produk dengan dipikul. Masa akan seperti ini terus? Ya, berpikirlah ya para anggota DPR ya. Saya siap ya. Bagaimana konsep membangun desa berbasis media sosial dan terkait dengan lomba desa, insya Allah kami siap memenangkan terkait dengan lomba desa dengan biaya dengan hadiah yang cukup keren ya, 7,5 miliar. Ya. Inilah potensi ya. DPR jangan hanya pintar nyinyir. Ya. Mari ya para anggota DPR turba ke bawah. Ya. Perbaiki komunikasi kamu dengan audien, dengan pendukungmu. Oke. Mari kita simak ya liputannya. Ini saya mau wawancara dengan pelaku usaha pelaku UMKM ya. Ini beliaunya membawa
dagangan kerupuk macam-macam ya, dibawa puter-puter ya, berangkat jam 6 sampai jam 7 malam ya. Ini Pak Dedi ya, ini profil pelaku UMKM yang ada di Bandung. Makanya besar harapan kami satu RT satu outlet itu memberikan peluang ya seperti Bapak ini. Jadi cukup menaruh di outlet-outlet yang sudah kita siapkan ya, sehingga UKM itu rasionya akan bangkit di saat nanti juga ada pembatasan produk-produk dari pabrikan. Ini nasib, salah satu nasib UMKM. Coba kita wawancara sebentar ya. Oke. Namanya? Ade Suherman. Ade Suherman. Alamat? Kampung Bunikasi, RT 1 RW 9. Oke. Ini kerja mulai jam? Pukul setengah 6, pulang nanti pukul 7 malam. 6-7 malam ya. Kalau habis semua, ini dapat uang berapa ini? Kalau uang habis, penghasilan penghasilannya 230 kalau habis. Kalau habis mah 70.000 saja. Kadang-kadang sekarang mah 70.000 Pak. Ini semen pemasarannya ke toko-toko, warung-warung atau enggak, keliling? Keliling ya. Jadi mengharapkan ada anak-anak beli. Ya. Oh gitu. Tiap kampung. Kadang-kadang dari Candilan sampai ke itu, sampai ke Permata Kopo. Dari Candilan ke Permata Kopo. Ya. Oke. Nah, terus yang saya mengharapkan terkait dengan usaha sampai ini kira-kira apa? Kadang-kadang saya usaha teh karena cilok, tapi ciloknya lagi sepi. Dari 4 kilo teh sekarang kilo setengah 4 hari. Jadi betul, saya ya? berhenti ganti lagi karena kerupuk. Oh, ya. Oke. Temen ada nomor HP nggak? Nggak punya HP. Ya gitu aja ya Mas. Ya. Sama Suherman. Ya, ada Suherman. Ya semoga Mas Suherman ya, dari bincang-bincang ini nanti ada perhatian dari pemerintah ya. Semoga kayak sampean begini paling nggak ada perhatian, misalkan dibantu sepeda motor atau gimana gitu ya. Ya, amin. Oke. Makasih Mas Suherman ya. Sama-sama.